Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mutahara MPDI selaku dosen pengampu manajemen PAI luar sekolah dan teman-teman yang saya banggakan. Manisnya buah kesabaran. Melatih kesabaran memanglah sangat berat dan terkadang pahit. Namun hasilnya itu sangat manis. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian dijelaskan lagi di dalam surat Al-Imran ayat 146 yang berbunyi Wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Betapa bahagianya, betapa nikmatnya, betapa senangnya manusia ketika dicintai Allah. Ketika manusia itu dicintai oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, itu begitu senang, apalagi saat ini dicintai oleh Allah untuk orang-orang yang sabar. Apa sih yang dinamakan sabar itu? Sabar itu berasal dari kata bahasa Arab sabara yasbiru, yang artinya menahan. Menahan dalam menghadapi sesuatu yang diberikan Allah berupa cobaan untuk selalu kuat dan tanpa mengeluh. Ada juga yang mengartikannya sebagai tajalada, yang artinya mengikat, dan ada juga yang mengartikannya sebagai ridho. Namun, untuk mencapai tingkatan sabar itu tidaklah mudah. Seseorang itu harus melewati beberapa tahap atau proses. Ketika seseorang itu sabar, maka akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten dalam menjalankan ibadah, dan selalu taat terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, kedudukan sabar dalam iman itu laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala itu terpotong, maka fungsi tubuh itu tidak akan berfungsi atau tidak berguna sama sekali. Sabar itu bermacam-macam jenisnya dan banyak sekali. Apalagi di dalam Al-Quran kata sabar itu diulang-ulang kali. Sabar jika dikaitkan dengan kisah-kisah Nabi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Seperti dikisahkan oleh Nabi Yusuf, beliau ketika kecil itu ditinggalkan, diasingkan, bahkan diabaikan oleh saudara-saudaranya sampai-sampai beliau ditenggelamkan ke dalam sumur. Dan ketika beliau menjadi orang yang besar ketika dewasa, saudara-saudaranya datang untuk meminta maaf kepadanya. Dan tanggapan beliau apa? Beliau bukan mencaci makinya, beliau tidak menghinanya, melainkan beliau mendoakannya, memaafkannya, serta menghiburnya. Subhanallah sekali Nabi Yusuf. Alangkah baiknya kita untuk mengikuti perilaku kesabaran Nabi Yusuf tersebut. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Dikisahkan juga oleh Nabi Yusuf ketika beliau beranjak dewasa, beliau digoda oleh seorang wanita yang bernama Siti Zulaikha. Beliau diajak untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ditolak mentah-mentah oleh Nabi Yusuf. Dan tanggapan Nabi Yusuf apa? Beliau berdoa
dan mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung." Dari kejadian tersebut, si perempuan itu langsung pergi dan tidak mengejar-ngejar Nabi Yusuf lagi. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Seperti dikisahkan oleh Nabi Ayub alaihi salam, beliau ditimpa musibah yang diberikan oleh Allah berupa hangusnya harta dan kekayaan, rumah, perkebunan, peternakan, dan segala hal. Sampai-sampai beliau dikasih penyakit kulit yang amat parah, sehingga seluruh masyarakat di desanya menjauhinya. Namun, apa tanggapan beliau? Beliau selalu sabar, beliau selalu tawakal, beliau selalu berikhtiar kepada Allah, dan tak lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah. Dijelaskan di dalam surat Al-Insyirah ayat 5, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, janganlah kita untuk selalu mengeluh. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidak menemukan rezeki yang lebih baik kecuali sabar." Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng mencoba melakukan kesabaran dan selalu bertawakal kepada Allah, dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.